Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gimana kabarnya hari ini semua? Kepada ketua kelas Irga, saya silakan untuk mempersiapkan. Istaqi, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Kum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya akan absen terlebih dahulu. Irga Maulana, Nil. Muhammad Iqbal, Hadir. Misbah, Saya Pak. Clarissa, Saya Pak. Atika, Saya Pak. Ilma, Saya Pak. Fatia. Saya Pak. Baiklah. Sebelum memulai pelajaran, saya akan memberi tepuk semangat. Sebelum saya memulai, ada kalanya untuk menjawab ketika saya membilang tepuk semangat, I takut. Oke, saya mulai. Tepuk semangat. Takut. Ayo ya, sekali lagi ya. Tepuk semangat. I takut. Sekalian teleponnya Pak. Ya, jawabannya nanti mulai ya. Oke, saya mulai. Tepuk semangat. Takut. Baiklah. Pada materi hari ini saya akan mengajarkan Al-Qur'an hadis. Untuk materi yang pertama yaitu di sini di depan dijelaskan Al-Qur'an. Al-Qur'an secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Yang berarti bacaannya ada yang tahu? Silakan angkat tangan jika ada yang tahu. Ya, Pak Misbah, saya silakan. Yang berarti artinya bacaan. Bacaannya apa? Bacaan. Jika disambung qara'a yaqra'u, qara Qur'an. Jika dibaca, Nggak tahu. baiklah. Bahasa Arab yaitu berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Jika dibaca yaitu Al-Qur'an. Kenapa bisa dibaca Al-Qur'an? Karena di sini penjelasan di setiap Al-Qur'an itu ada artinya. Qara'a yang itu pertama yaitu bacalah, yaqra'u maka bacalah Qur'anan. Kata-kata Allah yang suci. Yang kedua, istilah Al-Qur'an. Istilah Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat. Ada yang tahu? Melalui malaikat apa? Malaikat, saya silakan. Jibril. Oke, baik. Yang ketiga, posisi. Posisi Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama. Kenapa bisa menjadi sumber hukum Islam yang pertama? Karena itu adalah sebagai pedoman untuk masyarakat atau umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, istimewanya Al-Qur'an. Istimewanya Al-Qur'an di sini ada apa aja? Al-Qur'an memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibandingkan kitab-kitab suci lainnya. Ada yang tahu apa keistimewaan Al-Qur'an? Jika ada, silakan katakan. Menyempurnakan dari kitab-kitab yang lain. Penyempurna kitab. Baiklah, bisa diterima. Ya. Beri aplaus dulu kepada yang telah menjawab.
Jadi maksud dari pembahasan yang keempat tadi, keistimewaan Al-Quran itu apa aja? Keistimewaan dan kelebihan dibandingkan kitab-kitab suci lainnya ada 3. Apa saja? Yaitu Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang menjadi pedoman hidup manusia sepanjang masa. Jadi sampai kapanpun itu Al-Quran tetaplah menjadi pedoman untuk umat Nabi Muhammad dan umat-umat muslim lainnya, kecuali kafir. Kedua, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta tidak akan pernah berlawanan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Contohnya seperti apa? Yang sudah ditetapkan. Ada yang tahu? Jodoh itu takdir, bisa diubah jika kita mau berusaha. Kematian lah. Mati. Bisa dimaksud jodoh? Bisa termasuk contohnya. Kenapa? Karena apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa maka akan mati. Jadi sekalipun yang tua, sekalipun yang muda, sekalipun anak-anak maupun kalian yang di dalam ini maka akan mati. Semoga matinya husnul khatimah, jangan tabrakan. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sulit bagi siapapun untuk memahaminya dan tidak sulit pula untuk mengamalkannya. Kenapa Al-Quran itu mudah untuk dipahami dan diamalkan? Karena Al-Quran itu memiliki keistimewaan dan setiap Al-Quran itu memiliki makna-makna tentang kehidupan yang ada di dunia ini. Baiklah, lanjut. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran bacaan. Yang kedua, Alkitab, wahyu yang tertulis. Al-Huda, petunjuk. Ar-Rahmah, yaitu rahmat. An-Nur, penerang. Ar-Ruh, penggerak. As-Shifa, obat. Al-Haq, kebenaran. Al-Bayan, penjelasan. Mu'iddah, pelajaran atau nasihat. Az-Zikir, pengingat. An-Naba, berita. Ini hanya beberapa dan banyak nama-nama Al-Quran lainnya. Jika kalian tahu, itulah tugas kalian untuk mencarinya nanti. Baiklah, lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu apa saja? Isi kandungan Al-Quran itu ada 6, yaitu 1 akidah, 2 ibadah, 3 akhlak, 4 hukum, 5 kisah, 6 syarat ilmu pengetahuan. Lanjut tentang hadisnya. Hadis adalah segala perkataan atau perbuatan ketetapan dan persetujuan atau takrir dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam agama Islam. Secara bahasa, hadis berasal dari kata hadasa yang berarti baru. Hadis juga berarti khabar, artinya berita. Istilah lain yang identik dengan hadis adalah sunnah. Namun beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Jadi di setiap hadis dan sunnah itu setiap ulama membedakan apa itu sunnah, apa itu hadis. Hadis itu adalah perkataan Nabi yang zahir keluar dari mulut Nabi sendiri, sedangkan sunnah itu untuk kita mengerjakannya, baik mau dikerjakan ataupun tidak, lebih baiknya ada kala baiknya maka kita kerjakanlah, karena sesuatu yang keluar dari mulut Nabi itu apa yang dikatakannya sesungguhnya itu adalah perkataan-perkataan yang baik untuk umat-umatnya. Lanjut, apa-apa aja sih fungsi hadis? Fungsi hadis itu yang pertama mengukuhkan dan mengeluarkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi setiap hukum-hukum yang di dalam Al-Quran itu, apa saja yang kalian temui di setiap membaca Al-Quran itu, maka sudah dikukuhkanlah dengan hadis. Lanjut yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang mujmal atau global.
mujmal atau global itu yang secara menyeluruh. Maka di dalam Al-Quran itu yang seluruh penjelasan yang diberikan Allah maka diperincilah oleh Nabi, yaitu dengan perkataan hadis atau perkataan-perkataannya. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada di Al-Quran. Jadi fungsi hadis ini, hukum-hukum apa saja yang belum ada di Al-Quran maka akan ditetapkan oleh hadis. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Maksudnya di sini, sesuatu yang terbentuk keumuman di dalam Al-Quran itu maka dibatasilah oleh hadis. Baiklah, di sini Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan. Maka kalian diskusikanlah dengan kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk kelompok pertama, ketuanya Hilman. Untuk kelompok kedua, ketuanya Misbah. Untuk kelompok ketiga, ketuanya Fatia. Saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut. Baiklah, waktunya sudah habis, maka saya akan mempersilahkan kalian untuk menjawab pertanyaan yang telah saya berikan tadi. Kepada kelompok satu, saya persilakan. Saya sebagai kelompok satu akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi contoh penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya contohnya sholat berjamaah di dalam rumah atau di masjid. Terus ada contohnya yang kedua itu ada berdoa, lalu sedekah, kemudian saling toleransi. Oke, itu saja. Kepada kelompok tiga, silakan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya kan apa perbedaan hadis dengan sunnah? Kalau hadis itu berita tentang peristiwa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah itu perbuatan Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus. Baiklah, kepada kelompok terakhir, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, di sini dalam tugas kami yaitu dengan apa perbedaan Al-Quran dengan Asy-Syifa. Nah, dari Asy-Syifa sendiri artinya adalah obat, yaitu dengan apa? Berarti Al-Quran itu bisa menjadi obat, sedangkan Al-Quran ada pembeda yaitu atau membandingkan mana yang hak dan yang batil. Jadi itu saja dari kami kelompok 2. Sekian. Terima kasih. Baiklah, silakan bertepuk tangan. Mungkin apakah sudah paham semuanya tentang materi hadis pada hari ini? Baiklah. Untuk selanjutnya silakan rapikan tempat duduknya. Baiklah, mungkin itu saja pelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa-apa saja yang telah dijawab oleh teman-teman kalian yang kita bahas pada hari ini. Amin. Amin.
mungkin